SMK Negeri 3 Yogyakarta. Selamat pagi, berkah dalam. Perkenalkan, saya Ajung SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar pendidikan agama Katolik fase F di kelas 11 dengan materi tema membangun hidup yang bermartabat dan subjudul mengembangkan budaya kasih. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama nanti membahas tema materi lanjutan dari minggu sebelumnya, yaitu tentang membangun hidup yang bermartabat. Dengan doa pembukaan, mohon salah satu siswa untuk memimpin doa. Mari kita siapkan hati kita untuk mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di sini. Kemudian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada zaman sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perlu kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran pada siang hari ini atau terkait dengan materi ini adalah memahami apa itu budaya kasih. Lalu kita bisa menjadi agen. Silakan membuka HP-nya. Silakan menggunakan HP. Kemudian silakan di scan barcode berikut Mentimeter namanya, mentimeter.com. Yang tidak baik, melukai manusia, perbuatan yang tercela, tindakan negatif, yang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan, ada yang belum jawab? Pemukulan, kekerasan, pembunuhan, kekerasan, tawuran antar pelajar, kekerasan, tapi bisa dipicu karena konflik. Ada konflik, kemudian menimbulkan tawuran. Penghinaan, penghinaan, pembulian, mengejek teman, tidak. Apakah Anda pernah melakukan kekerasan atau mengalami konflik? Mungkin kekerasan dalam pengertian bukan kekerasan yang berat,
bisa terjadi dalam kehidupan kalian, dikeluarkan misalnya ya. Ada yang punya saudara, punya adik. Siapa yang punya adik? Nah, biasanya yang punya adik itu punya potensi, ya, kemungkinan untuk ya. Dari guru mungkin pernah ya, bisa jadi ya pernah ya. Jadi pengalaman menjadi korban ya. Baik, ini pengantar ini ya mengajarkan kepada kita ya, mengajak kita untuk memahami tentang kekerasan dan konflik ya, bahwa peristiwa itu atau tindakan itu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya kita sebagai korban, tapi bisa juga terjadi kita sebagai penyebabnya ya. Betul tidak? Nah, biasanya jadi perhatian gitu, maka menjadi sasaran pembulian ya. Memang betul, di satu sisi siswa yang seperti itu mendatangkan kebahagiaan karena semua itu senang ya. Tetapi sebenarnya tanpa disadari seperti yang saya katakan, pembulian itu sudah masuk kategori itu kekerasan ya. Mungkin korban saat itu tertawa. Kekerasan adalah tindakan yang bertujuan untuk melukai, mencederai, atau merusak orang lain, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Tindakan sebuah cuplikan video singkat ya, untuk memahami tentang kekerasan begitu ya, dan budaya kasih begitu ya, yaitu video berikut ini. Pesan kira-kira dari video singkat itu, apa pesannya? Baik, silakan Dias. Ini orang lain sebelum kita mengetahui yang sebenarnya. Baik, ya. Baik. Jadi kita diajarkan untuk tidak cepat atau tidak mudah menghakimi ya, sebelum kita mengetahui kebenarannya, sebelum kita tahu apa yang sebenarnya. Namanya cuma dari tampilan luarnya, tapi nilai dari dalamnya. Baik, jangan menilai orang hanya dari penampilan luar. Ya. Memperhatikan gambar berikut ini, perhatikan dengan baik-baik apa yang terjadi pada gambar binatang, kedua binatang itu. Ya, gambar yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya. Ini adalah gambar bercerita semuanya.
gambar cerita sebuah peristiwa. Yang ketiga, sebetulnya masih bisa pas untuk mencoba memakan rumput di kedua sisi, Pak. Dari gambar pertama itu 2 ekor keledai yang lehernya diikat, kemudian mereka berdua dengan posisi yang berbeda juga sama-sama melihat makanan. Baik, ya, 2 ekor keledai yang saling terikat satu sama lain, yang di hadapannya masing-masing ada makanan. Oke. Yang kedua, yang lain. Siapa yang mau? Silakan, Jas. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu menceritakan masing-masing keledai berusaha menggapai makanannya tapi dengan berlawanan arah. Apakah tercapai niatnya untuk makan? Tidak, Pak. Ya. Jadi yang kedua menggambarkan 2 ekor keledai yang mau makan, tapi karena terikat mereka tidak bisa menggapai makanan itu. Yang ketiga siapa? Keledai tersebut sudah menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Terus mereka pun akhirnya meminta solusi yang akan dilakukan untuk Yang gambar 4 tunjukkan, bisa kita lihat mereka mulai duduk berhadap-hadapan, ya. Kalau sebelumnya membelakangi, ini berhadap-hadapan. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan, apalagi di sini ada tanda tanya. Berarti mereka saling bertanya jawab, berdiskusi, ya. Tidak mungkin kita bisa bayangkan, ya. Mereka punya masalah yang sama, lapar masalahnya, mau makan, ya, tetapi tidak bisa saling mengungkapkan. Dan mereka menyadari bahwa mereka terikat satu sama lain. Lalu akhirnya apa solusinya? Di gambar 5 dan 6, yang 5, keputusannya apa? Ridho, ya. Apa yang mereka? Akhirnya mereka memutuskan dari hasil diskusi tadi, mereka makan di salah satu sisi terlebih dahulu. Ya, mereka makan di sisi yang kanan terlebih dahulu, menghabiskan bersama-sama, lalu kemudian dilanjutkan dengan gambar 6, mereka baru makan di sisi yang sebelahnya lagi. Sehingga bisa disimpulkan dari gambar yang terakhir ini, apa yang menjadi tujuan masing-masing, tujuan bersama, karena sama-sama lapar, ternyata masalahnya sama, ya, dan mau makan tidak bisa, sama-sama masalahnya, dan karena mereka bekerja sama, ya, mereka saling berdiskusi, mencari jalan keluar, dan akhirnya tercapai tujuannya, ya, tercapai tujuan, ya. Oke. Penyebabnya itu karena egois, ya. Nah, nilainya itu berdiskusi. Video tersebut mengajarkan tentang nilai toleransi dan saling menghargai. Ini pertanyaan kedua, akar penyebab masalah adalah tentang perbedaan pandangan dan ego yang tinggi. Baik, dari konflik di gambar adalah salah paham satu antara yang lain dan kurangnya komunikasi. ya.
artinya ada 4 kelompok nanti. Ya. Dia terdiri dari 3 orang. Silakan buat kelompoknya sesuai dan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Nanti tuliskan ya pertanyaan diskusinya adalah sebagai berikut. Ya. Tuliskan hanya jawaban. Kita di sini memiliki poin yang pertama, yaitu menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur. Menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu kita untuk mencegah konflik dan mencegah kesalahpahaman yang nantinya bisa berujung dengan kekerasan. Dan juga perbedaan pandangan, satu perbedaan pandangan dalam raih perbedaan video. Saya tutup presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok 3 cukup sekian. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah bergabung. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain.
Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang. Baik, firman Tuhan ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36 ya. Nah, apa yang menjadi pesan dari Injil Lukas ini? Mengajarkan kita untuk apa? Supaya apa? Mengasihi sesama, bahkan musuh ya, bahkan musuh kita, bahkan orang yang menyakiti kita ya. Jadi mengasihi tanpa batas ya, mengasihi tanpa batas ya. Baik, kita lihat pesan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini sebagai kesimpulan ya pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama, dari firman Tuhan ya, dari Injil Lukas kita belajar bahwa jangan atau tidak menggunakan kekerasan ya. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menggunakan kekerasan di dalam kehidupan kita atau ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, pesan Tuhan kepada kita adalah supaya kita mencintai bahkan musuh kita ya, orang yang menyakiti kita ya, mengasihi musuh ya. Lalu yang kedua yang dapat kita simpulkan dari pertemuan hari ini adalah usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi kekerasan, supaya tidak terjadi kekerasan atau konflik. Yang pertama yaitu mengusahakan dialog ya, dan kerjasama ya. Dialog itu penting supaya terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik itu juga penting, terutama supaya ada keterbukaan satu sama lain, bisa mengungkapkan apa yang menjadi kepentingannya atau keinginannya ya. Dengan adanya dialog dan komunikasi serta kerjasama, maka diharapkan konflik atau kekerasan itu bisa dicegah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab dari terjadinya kekerasan atau konflik, penyebab utamanya adalah ketidaksetaraan ya. Karena adanya ketidaksetaraan itu seringkali mengakibatkan terjadinya konflik atau kekerasan ya. Kemudian ketidakadilan ya, membuat orang menjadi cemburu, menjadi marah ya, menjadi iri karena ketidakadilan, dan juga karena perbedaan identitas, adanya banyak kepercayaan, keyakinan, pendapat ya. Dan juga penyebab konflik kurangnya komunikasi dan empati ya. Jadi penting untuk membangun komunikasi yang baik dan juga membangun sikap empati ya. Yang keempat yang bisa kita simpulkan, kesimpulan kita adalah usaha yang bisa dilakukan setelah terjadinya kekerasan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mengungkapkan masalah. Ini penting, terutama bagi mereka yang menjadi korban. Seringkali terjadi kekerasan, korban itu tidak mau bercerita, ya. Maka penting untuk mengungkapkannya. Atau korban bully misalnya, ya. Mereka harus berani mengungkapkan bahwa mereka mengalami. Lalu yang kedua yang bisa diupayakan adalah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan itu berarti bagi orang yang melakukan tindakan kekerasan itu, ya, dia harus berani untuk mengakui bahwa dia melakukan kekerasan itu, ya. Yang ketiga adalah pengampunan. Tentu saja bagi korban harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan mengampuni orang yang melakukan kekerasan itu. Dan yang keempat adalah rekonsiliasi, yaitu berdamai. Nah, saling meminta maaf, pengampunan, lalu mau berdamai. Maka korban, sebagai korban itu mereka harus berdamai dengan dirinya sendiri
dan dia harus berdamai dengan orang yang melakukan tindakan kekerasan. Saling berdamai, maka konflik itu bisa atau kekerasan itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Ini upaya yang bisa dilakukan. Hari ini kita sudah belajar tentang budaya kekerasan versus budaya kas. Ya. Maka mari kita menutup kegiatan kita, mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa bersama. Silakan salah satu siswa menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dan sebelum doa ditutup, saya mengucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan dan akan melanjutkan materi yang berikutnya. Ya, silakan dilanjutkan dengan doa penutup. Kita persiapkan hati kita. Silakan Maureen memimpin doa penutup. Mari semuanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita ada berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang Allah Bapa di surga. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir pelajaran agama ini. Semoga ilmu tentang budaya kasih ini bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami mampu mengenai masalah atau bisa mencegah adanya konflik yang terjadi di antara kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Siap. Luar biasa, tak semangat, tak guna, jaya. Terima kasih semuanya.